Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pegangan dan gusuran. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 208190058 dengan dosen pengampu Ibu Marni Zulianti MPD pada mata kuliah Geometri Transformasi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, jadi regangan itu hampir sama dengan dilatasi, namun bedanya hanya pada pembesaran dan pengecilan hanya pada sumbu X saja atau hanya pada sumbu Y saja. Nah, jadi di sini ada dua rumus. Yang pertama, A X, Y menjadi A aksen Kx, Y setara dengan X aksen Y aksen sama dengan K0, 01 dikali XY. Nah, rumus yang kedua, A, X, Y menjadi A aksen X, KY setara dengan X aksen Y aksen sama dengan 10, 0K dikali XY. Nah, jadi apa perbedaan dari kedua rumus tersebut? Nah, perbedaannya yaitu pada rumus pertama ini itu pada sumbu X, sedangkan pada rumus kedua ini pada sumbu Y. Oke, kita ambil contoh nih. Di sini ada persamaan 2X dikurang 3Y sama dengan 1 yang mengalami peregangan terhadap sumbu X dengan skala 4. Maka tentukan persamaan bayangannya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, rumus peregangan terhadap sumbu X yaitu seperti ini. K-nya itu, skalanya itu pada X. Oke, kita ambil solusinya, berarti solusinya kan di sini skalanya udah diketahui nih. Skalanya itu 4, berarti K-nya ini tinggal kita rubah menjadi angka 4. Dan kita gunakan perkalian matriks. Berarti jika kita mencari X aksen, maka 4 dikali X sama dengan 4X, 0 dikali Y 0, maka X aksennya 4X. Nah, kalau X berarti ya 1/4 X aksen kan. Nah, kalau Y aksen berarti 0 dikali X, maka 0, 1 dikali Y berarti Y. Berarti Y aksen sama dengan Y. Atau Y sama dengan Y aksen. Nah, sudah diketemukan X aksen Y aksennya, maka tinggal kita substitusikan nilai X aksen dan Y aksen tadi ke persamaan 2X dikurang 3Y sama dengan 1. Ya, tinggal kita masukkan berarti ya X-nya, karena kan tadi X-nya udah diketahui nih, 1/4 X aksen. Berarti 2 dikali 1/4 X aksen dikurang Y aksen, karena Y sama dengan Y aksen. Oke, berarti tinggal kita kali ke dalam nih. Berarti 2 dikali 1/4 X aksen, berarti kan 2/4. Atau sama dengan juga 1/2 X aksen kan? Nah, dikurang 3Y sama dengan 1. Nah, karena di sini ada pecahan, kita jadikan seperti ini. Berarti kita tinggal kali 2. Berarti kan 2/2 berarti kan 1 nih ya. Berarti X aksen dikurang 2 dikali 3Y aksen berarti 6Y aksen. 1 dikali 2, 2. Berarti bayangannya adalah X dikurang 6Y sama dengan 2. Oke. Nah, selanjutnya gusuran. Kalau gusuran ini hampir sama dengan translasi. Ya, bedanya hanya digeser pada sumbu X atau pada sumbu Y saja. Nah, ada dua rumus lagi. A, X, Y menjadi A aksen, X ditambah KY, Y setara dengan X aksen, Y aksen. Sama dengan 1K01 dikali X, Y. Oke, rumus kedua. A, X, Y menjadi A aksen, X, Y ditambah KX setara dengan X aksen, Y aksen. Atau sama dengan 10K1 dikali XY. Nah, jadi apa perbedaannya? Ya, perbedaan yang pertama, rumus pertama ini terhadap sumbu X. Kalau yang kedua ini terhadap sumbu Y. Oke, kita ambil contoh lagi nih. Ada persamaan min 2X ditambah 5Y ditambah 1 sama dengan 0. Mengalami gusuran searah sumbu X dengan skalanya 3. Maka tentukan persamaan bayangannya. Seperti diketahui tadi, gusuran searah sumbu X kan rumusnya seperti ini nih. X ditambah KY. Kalau searah sumbu Y kan berarti
Y ditambah KX. Nah, kalau yang ininya tinggal kita masukkan aja, karena sudah tahu skalanya itu ada 3, berarti K-nya kita ganti 3. Nah, jadi seperti ini. Oke, sama seperti tadi, ini merupakan perkalian matriks, maka kita kalikan. Misalkan kita mencari X aksen, berarti 1 dikali X, X, 3 dikali Y, 3Y. Nah, maka jika kita mau tahu X-nya, berarti tinggal dipindah ruas, berarti kan X aksen dikurang 3Y. Nah, sedangkan Y aksen, berarti 0 dikali X, 0. 1 dikali Y, Y. Berarti Y aksen sama dengan Y. Y sama dengan Y aksen. Nah, sudah diketemukan X aksen dan Y aksennya, tinggal kita substitusikan nilai X aksen dan Y aksen tadi ke persamaan yang di atas ini nih. Oke, kita masukkan persamaannya. Min 2X ditambah 5Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, X-nya kita masukkan nih. X aksen dikurang 3Y. Y-nya kita masukkan Y aksen. Berarti jadinya min 2 dikali X aksen dikurang 3Y ditambah 5Y aksen. Karena Y aksen sama dengan Y. Y sama dengan Y aksen. Ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang ini tinggal dikalikan saja ke dalam. Berarti kan min 2 dikali X aksen. Min 2 X aksen. Berarti terus min 2 dikali min 3Y. Berarti 6Y, ya kan? Ditambah 5Y ditambah 1, ini tinggal turuni aja. Nah, sekarang di sini ada Y. Berarti tinggal kita gantikan juga untuk jadi Y aksen, karena biar sama-sama kan. Maka jadinya min 2X aksen ditambah 6Y aksen ditambah 5Y aksen ditambah 1. Karena di sini sama-sama Y aksen bisa dijumlahkan, maka menjadi min 2X aksen ditambah 11Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Maka bayangannya adalah min 2X ditambah 11Y ditambah 1 sama dengan 0. Oke, sekarang di sini ada sifat bayangan. Nah, ada dua. Pertama, regangan atau gusuran itu mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun itu berubah. Nah, yang kedua, regangan atau gusuran itu mengakibatkan posisi bangunnya berubah. Oke, sekarang di sini diminta buat contoh regangan dan gusuran yang membuktikan sifat bayangan tersebut. Oke, ini yang pertama. Regangan atau gusuran yang mengakibatkan bentuk dan ukuran bangun tersebut berubah. Jadi di sini ada satu contoh soal, maaf. Nah, di sini ada persegi panjang ABCD dengan koordinat A 1,1, B 4,1, C 4,6, D 1,6 yang diregangkan dengan skala 2. Tentukan bayangan pada sumbu X. Nah, di sini kita lihat A-nya 1,1, B-nya di sini 4,1, C-nya di sini 4,6, D-nya di sini 1,6. Nah, diregangkan dengan skala 2 tadi katanya. Berarti tinggal kita ganti K ini menjadi 2 kan? Karena skalanya itu 2. Berarti A aksen, berarti K 2 dikali X. X-nya itu 1 kan, A-nya tadi. Berarti 2 dikali 1, 2. Koma, Y. Y-nya tetap, berarti 2,1. Oke, A aksennya udah ketemu nih di 2,1. Titik A aksennya. Nah, yang kedua, yang B maksudnya, tinggal ganti juga berarti B aksennya. 2 dikali, K ini skala ya, ingat. 2 dikali X-nya 4. Berarti 8 kan? 8,1. Y-nya 1. Oke, yang C. Yang C-nya ini, C aksennya berarti kan tinggal 2 dikali 4 juga. Karena X-nya sama juga 4 nih, sama kayak tadi kan. Berarti 8,6. Yang D, berarti tinggal 1 dikali 2, 2,6. Oke, di sini nampak A aksennya, B aksennya 8,1, C aksennya 8,6, D aksennya 2,6. Nah, di sini terlihat kan bahwa regangan atau gusuran itu mengakibatkan bentuknya pun berubah nih. Dari yang kecil seperti ini jadi besar kan ukurannya. Nah, maka ini terbukti. Oke, yang kedua, regangan atau gusuran itu mengakibatkan posisi bangunnya berubah. Nih, kita lihat. Ini udah terlihat, tapi kita buktikannya ya, coba. Nih, di sini persegi panjang ABCD dengan koordinat A-nya 1,1, B-nya 4,1, C-nya 4,6, D-nya 1,6 yang diregangkan dengan skala 2. Tentukan bayangan sumbu
Oh maaf, ini sumbu Y. Nah, jadi kita ingat kalau sumbu Y, soalnya di sini Y tambah X nih, berarti ini sumbu Y ya, maaf. Nah, jadi kalau rumus sumbu Y itu berarti Y-nya yang ditambah KX. Berarti kan kalau di sini kita ketahui A-nya itu 1,1, kalau A aksennya berarti berapa? X-nya tetap, satunya tetap, Y-nya. Y ditambah KX. K-nya skalanya 2, berarti 2 dikali 1, X-nya 1, ditambah 1. Berarti 1 ditambah 2, 3. Berarti 1,3. Ya kan? Yang B lagi nih. 4,1. Berarti B aksennya 4, berapa? Y. Y-nya berapa? 1. 1 ditambah 2 dikali X. X-nya 4. 2 dikali 4, 8 ditambah 1, 9. Berarti 4,9. Nah, yang C lagi. Yang C aksennya berarti 4, berapa? Y-nya 6 ditambah K-nya 2 dikali X-nya 4. 2 dikali 4, 8 ditambah 6. Berapa? 14. Ya, berarti 4,14. Nah, yang D-nya lagi berarti kalau di sini 1,6 berarti X-nya tetap 1, Y-nya 6 ditambah K-nya 2 dikali X, 2 ditambah 2 dikali 1, maaf, berarti 3 ditambah 6, 8. Oke. Berarti 1,8. Nah, di sini dilihat sudutnya, maksudnya titiknya, maaf. Titik A di 1,1, titik B di 4,1, titik C di 4,6, titik D di 1,6. Nah, direnggangkan dengan skala 2, maka berubah nih bentuk posisinya kan. Tidak menjadi persegi panjang lagi, ya kan? Nah, maka terbukti bahwa regangan atau gusuran ini mengakibatkan posisi bangun itu berubah. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengertian seperti yang tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.